Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Iwani Solihat dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi yang sedang melaksanakan PLP di SMAN 3 Tasikmalaya. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai teks editorial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, silahkan kalian mengisi absensi di kolom deskripsi di bawah ini. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai teks editorial. Mengenai kompetensi dasar 3.6 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu menganalisis struktur teks editorial, meliputi pengenalan isu, pendapat atau argumen, dan penegasan dengan tepat. Untuk mengetahui apa itu teks editorial, mari kita simak video berikut ini. Begitulah derita ganda orang dengan gangguan jiwa, skizofrenia di Indonesia. Selain harus melawan sakitnya, mereka menghadapi perlakuan tidak manusiawi. Stigma sebagai orang gila pun kuat. Penelusuran lapangan oleh Kompas menemukan tragedi tersebut. Praktik pemasungan melanggar hak asasi manusia. Namun, kenyataannya masih banyak dilakukan di masyarakat. Jumlahnya diduga mencapai 31,5% dari proporsi rumah tangga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Riset Kesehatan Dasar 2018 menyebutkan 7 dari 1.000 rumah tangga Indonesia memiliki penderita skizofrenia. Artinya, hampir setengah juta penduduk Indonesia menderita skizofrenia. Kementerian Kesehatan mencatat 2014 sebanyak 57.000 orang dipasung. Sumber lain menyebutkan 18.800 orang dipasung. Pemerintah pernah menargetkan Indonesia bebas pasung tahun 2014, namun itu tidak tercapai. Target pun diundur ke tahun 2019. Lagi-lagi belum bisa dicapai. Harian Kompas secara khusus mengangkat persoalan ini selama 3 hari berturut-turut, mulai Senin, guna mengingatkan persoalan kemanusiaan ini. Dalam pemilu, orang dengan gangguan jiwa memang tidak memiliki hak suara, namun mereka bukan berarti boleh diabaikan. Skizofrenia sesungguhnya penyakit medis yang tidak berbeda dengan penyakit fisik lain, namun disebabkan bukan hanya faktor biologi yang memicu penyakit ini, melainkan juga psikologis dan sosial. Pengobatan medis semata juga tidak cukup. Penderita skizofrenia dengan kondisi kejiwaan yang stabil sebenarnya bisa tetap aktif menjalani hidup dan produktif. Namun, untuk sembuh butuh kedisiplinan mengkonsumsi obat serta pendampingan dari keluarga dan orang sekitarnya. Pemerintah perlu kembali gencar mengkampanyekan stop pemasungan.
Selain itu, mendorong semua orang untuk peduli. Akses pelayanan kesehatan jiwa pun perlu banyak disiapkan. Belum banyak pemerintah daerah pun yang peduli. Daerah yang tinggi kepeduliannya perlu diapresiasi. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur adalah salah satu daerah yang sudah bebas pasung sejak 2017. Apresiasi juga perlu kita berikan kepada lembaga rehabilitasi swasta atau perorangan yang tanpa pamrih telah memberikan perhatian khusus. Ketika negara belum hadir sepenuhnya, mereka mau mengisi kekosongan itu. Mereka ini tidak hanya menyembuhkan penderita skizofrenia, sekaligus menyembuhkan bangsa ini dengan membangun kemanusiaan dan keadaban. Nah, dari video yang telah kita simak tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentu kita menerima informasi dan berita yang sangat beragam. Maka dari itu, kita mengetahuinya melalui audiovisual maupun media cetak. Nah, kali ini dalam media cetak tentu terdapat berbagai macam berita yang dikemas dalam artikel opini, tajuk rencana, dan surat pembaca. Artikel dan opini, tajuk rencana maupun surat pembaca tersebut merupakan jenis-jenis teks opini. Jenis-jenis teks opini ini meliputi surat pembaca dan artikel opini itu merupakan suatu pendapat masyarakat atau seseorang untuk mengemukakan pendapatnya mengenai isu atau peristiwa kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk tajuk rencana atau teks editorial merupakan pendapat atau argumen dari redaktur media cetak tersebut. Nah, dapat kita ketahui bahwa teks editorial atau tajuk rencana merupakan pendapat atau argumen media maupun redaksi yang mengemukakan mengenai permasalahan dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, untuk mengetahui pembelajaran berikutnya, silahkan kalian membentuk kelompok 3-4 orang. Silahkan kalian membentuknya secara daring melalui grup WhatsApp ya anak-anak. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, selanjutnya silahkan kalian mengunduh link teks editorial di kolom deskripsi di bawah ini. Selanjutnya, secara individu silahkan kalian membuat catatan-catatan kecil terkait materi pembelajaran yang diketahui dan difikirkan mengenai struktur teks editorial. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya anak-anak? Nah, setelah kalian membaca, kemudian mencermati dan membuat catatan-catatan kecil terkait materi tersebut, sekarang silahkan kalian berdiskusi secara berkelompok dengan rekan-rekan kelompok masing-masing untuk menganalisis struktur teks editorial. Ibu beri waktu 5 menit, cukup ya anak-anak? Selamat berdiskusi! Bagaimana anak-anak? Sudah selesai berdiskusinya? Nah, jika sudah selesai, silahkan kalian secara berkelompok menuliskan hasil diskusi mengenai menganalisis struktur teks editorial. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya anak-anak? Selamat mengerjakan! Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Nah, setelah kalian berpikir secara individu, kemudian berdiskusi secara berkelompok, kemudian menuliskannya hasil diskusi yang telah kalian lakukan, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan post-test secara berkelompok mengenai struktur teks editorial. Ibu beri waktu 10 menit,
Cukup ya anak-anak? Selamat mengerjakan! Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, selanjutnya silahkan kalian menyampaikan hasil diskusi atau hasil mengerjakan post-test yang telah Ibu berikan mengenai menganalisis struktur teks editorial. Nah, untuk penyampaian hasil diskusinya, silahkan perwakilan kelompok menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Ya, benar. Tepat sekali anak-anak, apa yang kalian kemukakan di kolom komentar tadi mengenai hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi mengenai struktur teks editorial. Terdapat 3 struktur teks editorial. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu ini merupakan bagian pendahuluan suatu teks editorial yang fungsinya digunakan untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Nah, pengenalan isu ini disajikan secara aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan atau tanggapan redaksi terhadap isu permasalahan yang terjadi sebelumnya. Tanggapan ini merupakan sudut pandang redaksi mengenai persoalan yang terjadi atau persoalan yang disampaikan dalam bagian pengenalan isu. Nah, yang ketiga yaitu penegasan. Penegasan dalam teks editorial ini berupa simpulan, saran, atau rekomendasi yang di dalamnya tersalip harapan redaksi kepada pihak terkait untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan dalam isu yang dipaparkan tersebut. Nah, dapat kita simpulkan secara bersama-sama, terdapat 3 struktur dalam teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu, yaitu pendahuluan mengenai pengenalan isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua apa anak-anak? Ya, tepat sekali. Yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen. Bagaimana? Yang ketiga? Ya, tepat sekali anak-anak. Yang ketiga yaitu penegasan berupa penyampaian simpulan maupun saran seorang redaksi untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak terkait. Ya, benar sekali anak-anak. Nah, setelah kalian sudah paham mengenai materi pembelajaran kali ini berupa struktur teks editorial, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari teks editorial dalam koran Kompas. Kemudian silahkan kalian analisis struktur-struktur apa saja yang terdapat dalam teks editorial tersebut. Nah, jangan lupa ya anak-anak, kalian kirimkan hasil tugas yang telah kalian kerjakan melalui Google Classroom yang Ibu telah simpan tugas mengenai teks editorial dengan tenggat waktu yang ditentukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat untuk pembelajaran berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.